Hai anak-anak, kembali lagi dengan Bu Putri di pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Berikut adalah subbab materi dari materi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subbab yang pertama yaitu tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Dan yang keempat adalah sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Dan untuk pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang materi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik dapat menganalisis wilayah negara dengan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis batas-batas wilayah negara Republik Indonesia dengan teliti. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan wilayah negara dan batas-batas wilayah negara Republik Indonesia dengan percaya diri. Wilayah negara itu adalah negara tidak dapat dipisahkan dari wilayah negara. Wilayah negara adalah merupakan salah satu syarat berdirinya negara. Dalam hal ini, wilayah negara meliputi wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah udara sebagai tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber kehidupan bagi warga negara. Indonesia sebagai negara juga memiliki wilayahnya sendiri. Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia untuk daratan sebesar 1.922.570 km persegi. Dan untuk wilayah lautan yaitu sebesar 3.257.483 km persegi. Bila ditotal, luas wilayah Indonesia itu sebesar 5.180.053 km persegi. Wah, luas sekali kan wilayah Indonesia? Nah, dalam hal ini, wilayah Indonesia menempatkan wilayah negara terluas ke-7 setelah negara Rusia, Kanada, Amerika, Tiongkok, Brasil, dan Australia. Pertama, kita akan mempelajari tentang wilayah daratan. Setelah kita tahu luas wilayah Indonesia, sekarang kita akan mengetahui adalah wilayah daratan. Daratan merupakan bagian permukaan bumi yang padat dan luas. Wilayah daratan dijadikan sebagai tempat permukiman warga negara atau penduduk. Daratan juga digunakan sebagai batas geografis dari wilayah tertentu.
Daratan Indonesia terdiri atas 5 pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta ribuan pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wilayah yang kedua yaitu adalah wilayah lautan. Tahukah kalian bahwa sebelum 13 Desember 1957, luas perairan Indonesia tidak seperti sekarang? Nah, ya, tepat pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, yaitu Juanda Kertawijaya, yang berisi bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Nah, karena deklarasi ini, saat ini pulau-pulau Indonesia yang tadinya dipisahkan oleh perairan akhirnya jadi satu kesatuan wilayah Nusantara. Perairan Indonesia tidak lagi menjadi pemisah, tetapi pemersatu bagi bangsa. Karena deklarasi inilah wilayah lautan wilayah lautan kita bertambah sekitar 2 juta kilometer persegi. Luas sekali ya tambahannya untuk wilayah lautan kita. Nah, penjelasan mengenai wilayah Indonesia juga dijabarkan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, sebagai negara kepulauan yang wilayah lautnya lebih luas daripada daratan, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting sesuai dengan hukum laut internasional yang disepakati oleh PBB pada tahun 1982. Wilayah laut negara itu dibagi menjadi yang pertama itu wilayah laut teritorial. Wilayah laut teritorial itu berjarak 12 mil laut dari garis pangkal ke arah laut lepas. Pada wilayah ini, sebuah negara mempunyai kedaulatan penuh. Selanjutnya, yaitu zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur laut sebesar 200 mil ke arah laut terbuka, diukur dari garis pangkal. Pada zona ini, negara mempunyai kedaulatan untuk mengeksplorasi dan konservasi sumber daya alam, terutama perikanan, dan untuk kapal-kapal asing itu masih diperbolehkan untuk lewat, tetapi untuk pemanfaatannya sesuai dengan izin. Setelah itu lebih dari 200 mil itu disebut dengan
laut lepas atau laut internasional. Pengelolaannya ini diatur oleh organisasi internasional. Kemudian ada yang disebut dengan landas kontinen, yaitu lanjutan sebuah benua yang kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Selain wilayah daratan dan lautan, ini ada juga Indonesia mempunyai wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Menjelaskan bahwa batas wilayah Indonesia di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Selain wilayah daratan, lautan, dan wilayah udara, Indonesia masih memiliki satu jenis lagi wilayah, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaannya wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ekstrateritorial ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia, yaitu seperti kantor kedutaan besar Republik Indonesia di negara lain. Nah, terkait dengan wilayah negara, setiap negara pasti memiliki batas-batas wilayahnya. Indonesia juga mempunyai batas wilayah. Batas wilayah Indonesia ini ada 4. Yang pertama, batas wilayah utara. Batas wilayah utara di darat kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Untuk di lautnya, negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas wilayah yang kedua yaitu batas wilayah barat. Batas wilayah di darat kita tidak ada batas wilayah yang langsung, tapi ditandai oleh Pulau Ronde yang ada di Indonesia serta Pulau Nicobar yang ada di India. Dan batas lautnya itu kita berbatasan dengan Samudra Hindia serta perairan negara India. Batas wilayah yang ketiga yaitu batas wilayah selatan, bagian selatan. Di bagian darat kita berbatasan langsung oleh negara Timor Leste. Di Indonesia berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Serta di bagian lautnya kita berbatasan Samudra Hindia dan perairan Australia. Batas wilayah yang keempat yaitu batas wilayah timur. Di bagian darat kita berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Dan di bagian lautnya kita berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di wilayah Indonesia yang luas tadi, kita banyak sekali mempunyai potensi kekayaan alam. Wilayah Indonesia yang luas itu kita ada potensi di darat dan di laut. Di laut kita ada ikan dan terumbu karang. Dan di darat kita ada hutan dan persawahan. Bahkan di dalam perut bumi pun Indonesia menyimpan banyak sekali kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, tembaga,
perak, bahkan emas. Nah, siapa sih yang menguasai kekayaan alam tersebut? Pada pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ketentuan inilah secara tegas menyatakan bahwa negara melalui pemerintah mempunyai wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang dasar untuk mengatur, mengurus, dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan potensi kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Nah, sampai di sini penjelasan materi dari wilayah negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.